Rahayu, selamat siang. Hari ini hari kemerdekaan dan Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Saya Dwi Handoko dari Surabaya mau cerita. Jadi banyak orang yang skeptis, itu wajar karena memang keadaanku seperti ini. Jadi aku mau cerita sedikit. Kenapa sih kok Dwi Handoko berani-beraninya mengaku sebagai Satrio Piningit? Ya karena aku punya kesamaan seperti Buddha Siddhartha Gautama. Yang kedua seperti Krishna dalam agama Hindu. Yang ketiga seperti Yesus. Yang keempat seperti Muhammad. Sedikit aja awalnya untuk prolog. Satu, Buddha, karena aku mungkin wajah mirip ya, seperti yang di gambar-gambar, coba cari di internet gambar Siddhartha Gautama, terutama telinga dan mata. Kemudian Siddhartha Gautama juga jomblo dan meninggalkan anak istri. Itu cerita sedikit tentang Buddha Siddhartha Gautama. Yang kedua Krishna. Kenapa sih kok aku seperti Krishna? Krishna salah satu titisan Dewa Wisnu, dan aku mengarang cerita Ramayana 2020, dan ternyata itu tuntunan bahwa aku adalah titisan reinkarnasi Rama. Yang ketiga Yesus. Kenapa sih kok ngaku-ngaku Yesus? Karena Yesus diramalkan turun pada tahun 2018, dan aku salah satu yang dikejar-kejar banyak orang karena agama pada tahun 2018. Kemudian yang keempat Nabi Muhammad. Ya karena aku punya tanda hitam di pipi sebelah kanan, itu salah satunya. Oke, lebih panjangnya lagi kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah Buddha. Satrio Piningit adalah titisan Buddha atau Siddhartha Gautama. Mungkin ya awal-awalnya mungkin dari wajahku ini mirip dengan foto-foto atau gambar-gambar Siddhartha Gautama, dari pipi, mata, terutama telinga yang lebar. Kemudian kisah Siddhartha Gautama, dia jomblo sama dengan aku, cuma Siddhartha Gautama udah punya istri dan anak, kemudian dia meninggalkan, sedangkan aku memang jomblo, belum menikah. Siddhartha Gautama salah satu Buddha atau awatara titisan Dewa Wisnu, dan titisan Dewa Wisnu ada 10, itu yang tertulis di kitab suci. Kemudian Siddhartha Gautama itu kan pangeran. Dia memilih untuk menjadi rakyat jelata, berpetualang, merasakan sengsara. Sebenarnya dia bisa saja menikmati banyak kenikmatan, tapi dia memilih untuk sengsara, memilih untuk jomblo, meninggalkan anak dan istri. Kemudian dia punya follower. Waktu itu Buddha Siddhartha Gautama jalan-jalan, yang dilihat itu, yang jadi pikirannya ada 4. Pertama, kenapa ada orang sakit? Yang kedua, kenapa ada orang tua? Yang ketiga, kenapa ada orang meninggal? Dan keempat, kenapa ada biksu atau tokoh agama pada waktu itu? Siddhartha Gautama jalan-jalan pakai kereta kencana. Jadi dia dari istana, keluar istana tanpa sengaja melihat 4 segmen itu tadi.
Jadi dia benar-benar dari situ tergerak untuk menjadi orang biasa. Sama dengan aku, sebenarnya aku kerja di kantoran dengan gaji besar pun bisa karena aku punya keahlian. Tapi aku memilih untuk menjadi, ya mungkin satpam, gajinya cuma 1 juta, yaitu pilihanku. Kemudian visi misiku sebagai Satrio Piningit, aku menghilangkan sistem uang dan sistem agama. Sistem uang karena dari sistem itu, coba kita lihat di tempat mewah banyak makanan, ketika di sampingnya ada pengemis atau orang yang kelaparan, bahkan makanan dipajang pun tidak bisa dimakan oleh para pengemis itu karena dipisahkan oleh uang. Waktu itu Siddhartha Gautama mencari pengikut. Kalau mungkin aku selektif ya, aku nggak cari dalam dunia nyata, dunia fisik, aku nggak mencari follower atau pengikut. Aku cukup dari media sosial. Jadi kemana-mana aku sendiri, bebas. Mungkin ya karena beda zaman ya, zaman dahulu dengan zaman sekarang. Itu salah satunya tentang Buddha. Kenapa Satrio Piningit atau aku mengaku sebagai reinkarnasi Buddha. Oke, yang kedua adalah Krishna atau terkenal dari agama Hindu. Kenapa aku Satrio Piningit mengaku sebagai Krishna. Krishna adalah salah satu awatara dalam agama Hindu. Jadi ada 10 awatara dan salah satunya adalah Krishna. Dan sebelum Krishna ada Rama, dan sebelumnya lagi ada Rama Parasu. Dan intinya, aku mengapa sih kok mengaku sebagai Krishna? Krishna, Rama, Buddha, Rama Parasu adalah titisan Dewa Wisnu. Dan waktu itu tahun 1999 aku mengarang cerita tentang Ramayana 2020. Dari situ aku teringat tulisan Anand Krishna dalam buku Reinkarnasi. Kenapa sih kok kita kadang ada orang Jawa suka makanan Cina, suka budaya Cina, ya kemungkinan dia reinkarnasi dari orang Cina. Nah dari situ aku berpikir, kok kenapa sih aku mengarang tentang Ramayana? Ya kemungkinan aku dulunya Rama gitu. Dulu waktu awal-awal aku cari cerita tentang Ramayana, aku beli buku Ramayana, carinya belum ada internet, sekitar tahun 1999 aku cari di Sari Agung. Nah dari situ aku nemu buku Ramayana, itu kumpulan cerita beberapa versi dari orang-orang Indonesia, dari penulis Indonesia. Dan dari situ aku mengarang tentang Ramayana 2020. Intinya itu tentang Astabrata. Jadi tokoh-tokoh Ramayana ini mencari 8 Astabrata: api, air, udara. Sebenarnya aku terinspirasi dari film Senseiya, Dragon Ball, Ular Putih, dari pencarian beberapa elemen. Kalau Dragon Ball kan 7 atau 8 bintang itu kan dicari satu persatu, kan petualang. Sama juga dengan Ramayana yang aku karang, itu mencari Astabrata atau elemen-elemen Astabrata 8 Astabrata.
Yang aku ingat inti dari agama Hindu adalah reinkarnasi, karma, kasta. Ya, reinkarnasi. Dulu aku cari inspirasi reinkarnasi itu apa dari bukunya Anand Krishna tahun 1999 tentang karma. Nah, dari bahwa Satrio Piningit adalah seorang satria, akhirnya aku daftar jadi prajurit Kamra atau keamanan rakyat pada waktu itu tentang kerusuhan di Indonesia turunnya Presiden Soeharto. Nah, dari situ aku kan salah satu dari agama Hindu adalah karma, sedangkan aku menjadi prajurit Kamra, keamanan rakyat. Nah, ketika kita hidup, kemudian ada versi lain, kasta. Nah, kasta ini berhubungan juga dengan karma dan reinkarnasi. Kasta ini ketika kita lahir cacat, ketika kita lahir miskin, itu karena akibat dari perbuatan reinkarnasi sebelumnya, sebab akibat atau karma. Nah, namanya mirip kan dengan Kamra, keamanan rakyat, dan aku jadi keamanan rakyat tahun 1999 hingga tahun 2000. Itu kenapa aku menyebut diriku Krishna, karena Krishna sama seperti Rama Parasu dan Buddha, salah satu awatara dalam agama Hindu. Ya, yang ketiga adalah Yesus. Kenapa aku atau Satrio Piningit berani-beraninya mengaku sebagai titisan Yesus atau Mesias? Karena aku mengalami hal yang sama seperti Yesus atau Mesias diramalkan oleh Nostradamus muncul tahun 2018. Dan ini cerita lain di video klipnya Britney Spears ketika lagunya berjudul Lucky, ketika dia berdandan dan dipanggil oleh pelayannya, di pintunya itu tertulis 42. Nah, aku membayangkan ketika aku umur 42 dikejar-kejar sama seperti Yesus. Nah, jadi intinya Yesus atau Mesias pada tahun 2018 diramalkan muncul. Itu ramalan dari Nostradamus. Dan aku ternyata pada umur 42 sama kayak lagunya Britney Spears, dikejar-kejar pada umur 42 tahun 2018. Aku kelahiran 8 Maret 1975. Jadi waktu itu aku tahunnya itu kan dari bulan Januari Februari itu kesempatanku. Umur 42 aku sampai Februari sampai 8 Maret itu umur 42. Ketika 8 Maret 2018 itu aku sudah umur 43. Jadi waktu aku viral ketangkep polisi dikejar-kejar sama kayak Yesus itu berumur 42. Sedangkan diramalkan Mesias muncul 2018 berumur 24 tahun. Tapi aku pikir-pikir, padahal Imam Mahdi dan Mesias itu diramalkan beda orang, tapi masa aku Imam Mahdi sekaligus Mesias? Ya memang seperti itu, aku Imam Mahdi dan juga Mesias. Karena tahun 2018 aku dikejar-kejar, nasibku sama seperti Yesus karena agama. Nah, kemudian kenapa kok menyebut Yesus? Karena salah satu kisahnya sama kan, Yesus jomblo,
belum punya istri dan anak, dan aku sekarang juga jomblo. Pada tahun ini, detik ini masih jomblo. Yesus tidak punya ayah, dan ketika dia meninggal ibunya masih ada. Dan sekarang kisahnya sama, bapakku meninggal, tapi aku sudah puas punya bapak. Ketika ditinggal aku sudah ikhlas, dan sekarang tinggal ibuku. Apa kisahku sama kayak Yesus ya? Aku mati duluan sebelum ibuku. Sama kayak kisah Sarip tambah Oso ya. Jadi Saripnya yang meninggal duluan sebelum ibunya. Ya, Sarip tambah Oso mirip kayak Yesus juga. Itu jomblo. Nah, waktu itu aku dikejar-kejar itu, aku adalah bekerja di ojek online. Waktu itu Uber. Jadi aku pikir kok namanya Uber sih. Jadinya pada saat itu aku di Uber ya mungkin karena nama itu ya, jadi di Uber. Dan sekarang aku jadi ojek online Maxim sama kayak film Transformers yang baru ini, Maksimal. Jadi Maxim itu kayak kelompoknya yang membantu Optimus Prime, Maksimal. Aku Maxim dan kelompok yang membantu Optimus Prime, Maksimal. Kisahku sama kayak lagunya Madonna, Like a Prayer. Life is mystery, stand alone, you call my name. Nah, seperti itu. Ibuku seperti sosok Madonna itu, dan aku seperti sosok orang negro itu yang di penjara. Mirip banget ya. Mungkin beda zaman ya. Kalau zaman Yesus itu dikejar-kejar kan, Yesus tidak bisa memprediksi. Nggak ada Android, nggak ada telepon, nggak ada kendaraan. Kalaupun lari tanpa kendaraan kan pasti ketangkep. Nggak ada apa ya, pemberitahuan. Kalau aku kan waktu itu tahun 2018 ada Android, ada sepeda motor. Android itu tanda-tanda, jadi indikasi ketika aku ditelepon banyak orang, dihujat, aku segera lari, nomorku aku buang, lari pakai sepeda motor. Jadi ya mungkin beda, sama-sama dikejar tapi beda zaman. Jadi Yesus ketangkep, aku lari pakai sepeda motor dan nggak pakai Android tetap pakai Android, tapi nomornya aku buang karena itu beresiko dideteksi keberadaanku melalui GPS. Waktu itu aku ketika melarikan diri, aku punya utang. Ketika itu tahun 2018 aku kerja sebagai relawan Palang Merah Indonesia, ngajar anak Palang Merah remaja di SMP Takmeria. Dan aku waktu itu mungkin dianggap membawa lari uang ya. Waktu itu aku kan mengumpulkan uang sekitar 700.000 untuk pembelian hasduk dan topi. Jadi aku waktu itu lari mau bayar utang. Ya belum kerja sampai sekarang kan, ini barusan kerja jadi satpam. Mau berniat membayar ke Takmeria, ke SMP Takmeria. Oke, itu salah satu kisah mengapa aku menyebut sebagai reinkarnasi atau kelanjutan tugas dari Yesus. Sekarang yang keempat, mengapa aku atau Satrio Piningit berani-beraninya mengaku sebagai Muhammad atau reinkarnasi Nabi Muhammad, atau melanjutkan tugas visi misi seperti Muhammad. Oke,
ramalan. Dari ramalan Nostradamus, Imam Mahdi itu reinkarnasi Nabi Muhammad dan muncul tahun 2015. Dan Nabi Muhammad dibaiat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Jadi tahun 2015 aku berumur pas 40 tahun, seperti ketika Nabi Muhammad dibaiat. Bukan itu intinya atau yang pasti. Nabi Muhammad ditemukan oleh pendeta Abu Hurairah. Dilihat bahwa Nabi Muhammad punya tanda tompel di punggung di antara tulang belikat. Tompel itu adalah tanda atau manusia pada saat zaman Nabi Isa atau Yesus diramalkan akan menjadi nabi berikutnya atau rasul berikutnya. Jadi Nabi Muhammad punya tanda di antara dua tulang belikat. Tandanya entah tompel atau tai lalat besar kecil nggak tahu, tapi aku juga punya tanda seperti Imam Mahdi yang diramalkan, yaitu ini nih, tanda hitam di pipi sebelah kanan. Nah, itu yang membuat aku menang. Jadi salah satu ciri, mungkin nggak ada yang lain, mungkin ditempatkan juga orang yang kelahiran tahun 1975 yang punya tanda hitam jarang kan. Dan waktu itu yang ngaku-ngaku sebagai Satrio Piningit kan banyak banget. Salah satunya Jokowi, Prabowo, terus Ahmad Dhani. Bisa dilihat kan, umur mereka bukan kelahiran 1975. Mereka juga tidak punya tanda hitam di pipi sebelah kanan. Jadi aku menang kan seharusnya, tapi belum saatnya aku muncul, karena Imam Mahdi muncul setelah Raja Salman meninggal. Kalau Jokowi berhidung mancung masih pantas untuk disebut sebagai Satrio Piningit, tapi dia tidak berumur 40 tahun di tahun 2015 ketika Jokowi naik tahta jadi presiden. Kemudian Ahmad Dhani itu mengada-ngada. Jadi Ahmad Dhani memang sedikit maksa. Dia pakai grup Dewa 19 mungkin angka sial buat Ahmad Dhani, karena tahun 2019 dia masuk penjara. Ahmad Dhani. Dan Ahmad Dhani tentunya berhidung pesek, tidak mancung seperti ramalan Imam Mahdi atau reinkarnasi Nabi Muhammad. Ahmad Dhani juga maksa banget pakai nama Ahmad, karena dulunya namanya Dhani Manaf, kan Dewa D kan, Dhani Manaf. Kemudian diganti dengan Ahmad Dhani supaya Ahmad menjadi, pengennya mungkin dia pengen jadi Imam Mahdi. Dari buku-bukunya, lagu-lagunya, dari tindakannya, omongannya, dia maksa banget jadi Imam Mahdi. Mungkin beda sedikit umurnya, beda 1 tahun sama aku. Cuma kan Imam Mahdi muncul tahun 2015 berumur 40 tahun. Nah, aku menang kan. Kemudian ada lagi yang mengaku sebagai Satrio Piningit, Prabowo. Prabowo juga hidungnya pesek. Jadi nggak ada ciri-cirinya sebagai Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Kemudian yang terakhir tahun 2024 sebentar lagi Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo disebut sebagai Satrio Piningit mungkin berlebihan, karena Ganjar Pranowo juga pesek, nggak mancung seperti ramalan Satrio Piningit.
Ciri-ciri Imam Mahdi: berhidung mancung, bagian tengahnya agak naik, bermata bulat, punya tanda hitam di pipi sebelah kanan, giginya renggang. Apalagi ya, oke, mungkin itu yang intinya. Tompel di pipi sebelah kanan, dalam ramalan ada tanda hitam, kan kita nggak tahu tai lalat, tompel, atau lain sebagainya, nggak tahu. Nah, ketika aku pas berumur, mungkin belum ya, kan dalam bukunya Umar Khayyam, Satrio Piningit ing Kampung Pingit Jogja. Jadi ambisiku ya sesuai ramalannya Umar Khayyam, Satrio Piningit ditembungan di Kampung Pingit, dan ramalan lain menyebutkan Satrio Piningit atau Imam Mahdi muncul 40 tahun. Dan tahun 2015, mungkin aku belum 40 tahun, masih 39, aku sudah muncul atau berkecimpung di sanggar anak-anak di Kampung Pingit. Aku menginjakkan kaki pertama kali di Kampung Pingit hari Valentine, 14 Februari. Dan setelah sampai umur 40 pas, aku menjalani kok biasa-biasa aja, nggak heboh-heboh banget. Kok aku nggak ada yang menemukan. Ya setelah saya sadar sekarang, kan Satrio Piningit munculnya setelah Raja Salman meninggal. Jadi menikmati masa-masa biasa, jadi orang biasa sebelum dibaiat. Setelah Raja Salman meninggal baru muncul. Nah, pada waktu umur 40, aku waktu itu daftar di ISI, Institut Seni Indonesia di Jogja, gagal. Dan akhirnya masuk STKW di Surabaya, Sekolah Kesenian Tinggi Wilwatikta di Surabaya. Tanpa sengaja sih. Kemudian di masa-masa kuliah, akhirnya tahun 2018 dikejar-kejar, diuber-uber, sama kayak nama pekerjaanku, ojek online, Uber, diuber-uber. Nah, kemudian Nabi Muhammad punya istri pertama janda. Aku waktu itu udah 3 kali dijodohkan dengan janda yang berumur 40 tahun. Yang pertama sama tetangga di Surabaya, yang kedua sama Mas Sampur, dicarikan janda umur 40 tahun, Mas Sampur dari Jakarta. Kemudian yang terakhir ketemu janda umur 40 tahun di Jogja, namanya Indah Puji Astuti. Ya kisahnya sama kayak lagunya Club Project, pulang ke kotamu, ke kota Jogja, ada setangkup haru dalam rindu. Nah itu, jadi kisah kesedihan sama kayak diriku di Jogja tahun 2015. Akhirnya pulang lagi ke Surabaya kuliah, karena kuliah diterima di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Kisahnya sama kayak AADC waktu 2015. Jadi aku di Jogja, AADC ternyata di Jogja juga. Dan AADC yang pertama sama kayak kisahku di SMA dulu. Jadi Indah Puji Astuti ini berpisah di Juanda, sama-sama di bandara. Cuma AADC yang pertama, Rangga naik pesawat, aku naik kereta api. Nabi Muhammad, jadi dia yatim piatu. Saudara aku belum tahu dia punya saudara atau enggak. Sedangkan aku dilahirkan lengkap, punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, kakak perempuan dan adik laki-laki. Jadi aku puas lah masa-masa indah bersama bapak. Ketika aku ditinggal sekarang, mungkin udah puas, udah siap. Waktu itu bapakku juga nggak sholat. Aku nggak tahu alasan dia nggak sholat itu apa.
Waktu kecil aku suruh sholat dia cuma senyum aja, nggak marah, nggak membela, nggak membantah, cuma senyum aja. Ketika aku dewasa ternyata aku punya aliran yang sama dengan bapak, tapi aku tidak diajarin bapak. Ya, ketika saudara-saudaraku memaksa aku sholat, ya aku senyum saja karena aku punya kepercayaan sendiri, ya kepercayaan kejawen. Kejawen bukan agama sih, hanya menenangkan diri aja. Waktu itu Muhammad diramalkan bernama Ahmad, dan ternyata namanya Muhammad. Dan Satrio Piningit atau Imam Mahdi diramalkan punya nama versi lama. Mungkin namaku bukan nama lama ya, namaku Handoko, tapi mirip dengan tokoh wayang nama lama, yaitu Janoko atau Arjuna dalam bahasa Indonesia. Janoko kan mirip dengan Handoko. Kemudian nama Han itu mirip dengan Hanoman. Tapi Arjuna mungkin gurunya Krishna Krishna titisan Dewa Wisnu, sedangkan Hanoman titisan Dewa Siwa. Kemanapun titisan Dewa Wisnu berada, titisan Dewa Siwa pun ada. Krishna adalah titisan Dewa Wisnu, sedangkan Hanoman titisan Dewa Siwa. Setiap zaman ada. Tapi apakah aku titisan Dewa Wisnu sekaligus titisan Dewa Siwa? Bingung. Handoko, Hanoman, Handoko, Janoko, Hanoman dan Janoko. Waktu dikejar-kejar tahun 2018, untungnya aku nggak kerja. Dan waktu itu kerja di tahun 2006. Awalnya aku tahu diriku Imam Mahdi dari buku Bayang-Bayang Gurita di perpustakaan Bina Graita Mandiri Kemayoran Indrapura. Dari situ bahwa Imam Mahdi atau Satrio Piningit ada tanda hitam di pipi sebelah kanan. Ya, dari situ aku memutuskan setelah selesai kerja petualang ke Ludruk, ke Sanggar Alang-Alang, Sanggar Genta, Sanggar Merah Merdeka. Muhammad punya kelebihan menulis, dan aku merasa aku reinkarnasi Muhammad karena sama-sama bisa menulis. Di Indonesia ada Kartini. Jadi Kartini ketika dipingit dia membaca, menulis, dan aku punya keahlian. Dan kalau dalam versi film Avatar, Aang itu reinkarnasi dari elemen angin yang bawa kipas itu kan perempuan, jadi Aang reinkarnasi perempuan juga. Avatar sebelumnya perempuan, jadi aku merasa kalau aku avatar Handoko, sebelumnya aku adalah avatar Kartini. Ya, mungkin itu aja. Oke, terlalu panjang. Oke, itu salah satunya. Yang keempat, kenapa Satrio Piningit reinkarnasi Muhammad, titisan Muhammad, atau mendapatkan tugas yang sama seperti Muhammad. Oke, itu tadi aku bercerita alasan kenapa aku mengaku sebagai Satrio Piningit dan titisan reinkarnasi atau mendapatkan tugas seperti satu Buddha, kedua Krishna, ketiga Yesus, dan keempat Nabi Muhammad. Nah, sekarang aku untuk kesimpulannya atau terakhir,
tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit itu tanpa bolo, sudah diramalkan tanpa bolo bisa gawe tentrem nuswantara. Jadi meskipun dia seorang diri, berjuang seorang diri, tapi bisa membuat sejahtera Nusantara, warga Nusantara. Mungkin aku nggak memaksakan diri untuk seperti itu. Memang aku punya sifat introvert, nggak suka ketemu banyak orang, nggak suka keramaian. Bahkan aku tidak pernah lihat konser yang mewah-mewah, yang rame-rame. Aku nggak suka, kecuali kadang-kadang aja. Aku seumur hidup hanya 2 kali nonton konsernya Padi di Goskit sama Gelora 10 November. Ya cuma itu doang, diajak Siam Hasandi, temanku SMA. Aku tahunya Satrio Piningit pertama kali dari mulut seorang peramal Permadi. Waktu itu siaran di TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, pada tahun 1999. Nah dari situ aku memutuskan untuk menjadi satria seperti ramalan itu, Satrio Piningit, dan menjadi seorang kamra. Sakti tanpa aji. Ya aku seperti bayi, nggak punya kekuatan, tapi apa ya, kesaktiannya mungkin aku beda sama nabi-nabi sebelumnya, punya banyak kesaktian, memecah, membelah lautan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang pincang. Aku nggak punya kekuatan seperti itu, tapi aku punya kekuatan sama seperti kalau dalam film Hiro Nakamura. Jadi dia meramal melalui komik, dan aku sama juga sih, aku mengalami juga seperti itu. Aku melihat komik waktu itu Kamra, waktu itu aku masih bekerja Kamra, Keamanan Rakyat, tahun 2000. Aku beli buku Sawung Kampret. Nah kisahnya ternyata terwujud. Aku ikut komunitas Rodebrug. Rodebrug itu bahasa Belanda, artinya jembatan merah, di Surabaya. Ada teman-teman yang seperti tokoh-tokoh dalam komik Sawung Kampret. Jadi aku punya kekuatan sama seperti Hiro Nakamura. Tanpa bolo. Jadi Satrio Piningit kan tanpa bolo, bebas kemana-mana. Mungkin aku belajar dari kisah Yesus dan Muhammad. Yesus mungkin terlalu banyak follower ya, dia ceramah di atas bukit terang-terangan, dan akhirnya kan wajahnya diketahui banyak orang. Sedangkan Muhammad, dia menyembunyikan wajahnya. Dan aku dua-duanya di antara itu. Mungkin menyembunyikan tempatku berada di media sosial, semua udah tahu wajahku lah gitu. Jadi kalau aku sendiri bebas kemana-mana, nggak punya umat. Kita kalau punya banyak umat kan nggak tahu dia teman atau lawan, kan nggak tahu. Kalau lawan kan pasti mata-mata menunjukkan aku berada di mana. Nah keuntungan dan kesaktianku, aku nggak punya teman, nggak punya umat, jadi aku lari kemana nggak ada yang tahu. Meminta secara nista, itu salah satu ramalan Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit adalah pengemis dari kata kemis dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin aku browsing juga. Pengemis dari kata kemis, karena pada zaman dulu hari Kemis itu Kesultanan Solo bagi-bagi uang ke para pengemis pada hari Kemis, akhirnya menjadi pengemis. Dan Satrio Piningit meminta secara nista. Aku mungkin nggak minta banyak orang, yang aku minta sekarang ibuku dan saudara-saudaraku. Saudara-saudara nggak banyak, mungkin saudara kandung aja. Jadi cuma saudara kandung dan ibu aja yang aku minta. Dia meminta secara nista kan sama. Jadi aku karena miskin masih meminta melawan sambil tertawa. Jadi gini, aku menulis di media sosial kan melawan kan. Dan ketika ada orang yang melucut, aku melawan, tertawa aja, lucu. Mereka kan tidak bisa menyentuhku. Menghujat bagaimanapun juga tidak bisa menyentuhku. Ya aku tertawa, ha. Satrio Piningit melawan sambil tertawa. Dan aku banyak orang yang dibilang aku lucu, ya kan?
Dalam ramalan Satrio Piningit, dia kan orangnya suka menggoda, jadi lucu orangnya pasti. Kalau Jokowi emang dia bisa bercanda, aduh candaannya garing banget, kaku garing. Mencari follower ya, jadi kalau dulu inginnya di Balai Pustaka sama kayak Kartini, jadi tulisanku disebar melalui buku, tapi ternyata itu beresiko. Jadi kalau tulisanku ya, awalnya aku bekerja di Balai Pustaka pada tahun 2004, pengennya seperti Kartini. Kartini kan diterbitkan di Balai Pustaka, nah aku kerja di Balai Pustaka juga. Nggak tahu sih, kerja di Balai Pustaka pun itu keinginan 10 tahun sebelumnya. Aku kerja di Balai Pustaka tahun 2004, dan 10 tahun sebelumnya 1994 aku masih kuliah di LP3I, Lembaga Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidik Indonesia, LP3I, dulu di Pasar Minggu. Jadi naik Metro Mini itu lewat Balai Pustaka Gunung Sahari, pengen kerja di situ, intinya awalnya aku cuma pengen diterbitkan, ternyata diterima sebagai editor buku pelajaran. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita sambung atau kita sempurnakan kisah kenapa aku Dwi Handoko dari Surabaya mengaku sebagai Satrio Piningit. Reinkarnasi Buddha, reinkarnasi Krishna, reinkarnasi Yesus, reinkarnasi Nabi Muhammad. Oke, hari ini tanggal 17 Agustus 2023, hari kemerdekaan, dan kebetulan ibuku, Ibu Sunarni, juga ulang tahun di sini di Desa Jambu, Dusun Kedung Cangkring, Kecamatan Kayen Kidul, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, Asia. Oke.